Berikutnya untuk lokasi tempat pemungutan suara ya, untuk lokasi ya. Yang pertama ya, untuk lokasi tempat pemungutan suara ya, lokasi TPS itu dapat dibuat di ruang terbuka dan atau ruang tertutup. Yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak dibuat di dalam ruangan tempat ibadah, jadi nggak boleh ya, di masjid itu nggak boleh. Yang ketiga, ukuran paling kurang ya, ukurannya itu paling kurang panjang 10 meter dan lebar 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat ya. Jadi nanti ada toleransi ya, tidak harus kurang 10 meter dan lebar 8 itu tidak harus, tapi ada toleransinya ya. Atau nanti anggota KPPS bisa menyesuaikan dengan kondisi setempat ya. Yang keempat, harus sudah selesai paling lambat 1 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara ya. Jadi sebelum pemilih atau masyarakat memilih atau mencoblos, itu tentunya untuk TPS atau lokasi tempat pemungutan suara itu sudah jadi ya. Lanjut untuk tata letak pemungutan suara ya. Untuk tata letaknya di sini, ini adalah tata atau denah pemungutan suara ya. Jadi seperti ini. Di sini tertera ya. Di sini ada pintu masuk ya. Ini pintu masuk. Ini adalah linmas ya. Linmas menjaga pintu masuk dan menjaga pintu keluar. Dan tertera di sini setelah masuk tentunya mencatat kehadiran pemilih. Ini adalah KPPS 4 dan KPPS 5 ya. Selanjutnya di sini ada KPPS 1, KPPS 2 ya. KPPS 1 itu adalah ketua dan KPPS 3 ya. Ya, selanjutnya jadi setelah masuk, kemudian di sini kita daftar, kemudian menunggu ya. Ini adalah ruang tunggunya ya. Setelah itu di sini ada bilik suara ya. Tentunya di sini ada yang mengarahkan bilik suara ya. Maaf ya, bukan mengarahkan tapi menjaga ya. Dan di sini juga ada yang standby untuk KPPS, anggota KPPS di sini untuk mengarahkan kotak suaranya ya. Yang selanjutnya di sini adalah KPPS 7, yaitu tinta ya. Jadi setelah mencoblos, setelah daftar, kemudian mencoblos ya, kemudian masukkan surat suara dan jari itu harus kena tinta ya, dan setelah itu keluar ya. Nah, di sini ya, di KPPS itu menyusun tata letak TPS dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam memberikan suara serta memperhatikan alur pemberian suara oleh pemilih ya. Di KPPS itu menyusun denah pemungutan suara di sini ya, seperti ini ya, seperti yang tadi yang saya sampaikan ya. Kemudian yang di sini ini adalah pemantau pemilu ya. Ini adalah papan penghitungan suara yang nantinya untuk menghitung suara ya. Masuk, daftar, kemudian menunggu. Setelah itu di sini ambil beberapa surat suara ya. Setelah itu di sini mencoblos dan memasukkan kotak. Setelah itu ini adalah meja tinta ya. Jadi sesuai dengan tugasnya masing-masing anggota KPPS ya. Nah, untuk penjelasan tata cara pemungutan dan penghitungan suara ya, yang pertama ya, jadi ketua KPPS itu memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai yang pertama, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, dan yang kedua, pembagian tugas anggota KPPS ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa anggota KPPS itu mempunyai tugas masing-masing. Bapak Ibu bisa cek di video sebelumnya atau di
bawah deskripsi ya untuk tugas anggota KPPS 1 hingga 7 ya.